Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Maths Lovers Club dalam pembahasan materi transformasi geometri matematika SMP kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang transformasi geometri secara lengkap, silahkan untuk membuka link yang berada di atas ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, seperti biasa silahkan untuk di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-temannya. Dan jangan lupa bagi yang belum mensubscribe, silahkan untuk di subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran terbaru dari Maths Lovers Club. Apa itu refleksi? Membahas sedikit tentang definisi dari refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, berarti matematika itu hebat ya. Kenapa? Karena bayangan pada cermin bisa kita hitungnya dengan menggunakan konsep dari refleksi. Nah, sifat benda dan bayangannya. Apa saja sifat-sifat dari refleksi ini? Inilah yang akan kita bahas. Sifat-sifat refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X, maka rumusnya tulis sebagai berikut. A titik koordinat AX, Y. Refleksi terhadap sumbu X, maka A absennya adalah X, negatif Y. Artinya X nya tetap, Y nya berubah menjadi negatif Y. Begitu ya. Nah, secara grafik bisa kita buat seperti ini. Ketika saya membuat titik A di posisi 2,1, refleksinya terhadap sumbu X. Di mana letak refleksi terhadap sumbu X? Ini dia ya. Nah, berarti dia menghadap pada sumbu X. Sesuai dengan rumus tersebut, X-nya tetap, tetapi satunya berubah menjadi negatif 1, berarti dia letaknya di sini. Nah, inilah refleksi terhadap sumbu X pada grafik. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, tentukanlah bayangan A 3,4 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sangat mudah sekali. Nanti saya akan memberikan trik bagaimana cara menjawab refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y dan sebagainya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita tulis dulu rumusnya. A X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka A absen adalah X, negatif Y. A kita adalah 3,4. Ya, dituliskan sumbu X, maka katanya dia tidak berubah X nya 3, berarti 3, dan Y nya berubah menjadi negatif, berarti dia negatif 4. Begitu. Kalau misalnya di sini negatif 4, maka Y nya berapa? 4, begitu ya. Kalau dia positif menjadi negatif, kalau negatif jadi positif. Begitu, itu triknya. Maka bayangan A 3,4 telah dicerminkan terhadap sumbu X adalah A absen 3, negatif 4. Nah, sangat mudah sekali ya. Coba kita lihat contoh soal satu lagi. Kita balikkan soalnya seperti ini. Hasil pencerminan terhadap sumbu X adalah negatif 3, negatif 1. Tentukan titik koordinatnya. Berarti yang diketahui adalah A absennya ya, karena hasil pencerminan. Ini yang diketahui. Yang ditanya adalah tentukan titik koordinatnya atau posisi awalnya, yaitu A, X, Y. Berarti X nya sama, berarti X nya tetap negatif 3, Y nya negatif 1. Di sini negatif 1, berarti Y kita adalah 1. Begitu. Nah, intinya adalah teman-teman harus menuliskan dulu sehingga kita bisa memahaminya. Maka titik koordinat dari soal ini adalah negatif 3,1. Nah, itu sifat refleksi terhadap sumbu X. Kita lihat yang kedua. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau tadi sumbu X yang berubah adalah Y, maka sumbu Y yang berubah adalah
X-nya. Ya, rumusnya adalah yang berubah adalah X-nya. Begitu. Seperti apa contoh dari grafiknya? Kalau kita buat masih tetap A-nya adalah 2,1. Refleksinya terhadap sumbu Y, mana sumbu Y ini? Nah, maka X-nya menjadi negatif 2,1. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah bayangan A 3,4 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Penyelesaiannya ya kita tuliskan kembali rumus ini. Ya, A X, Y, sumbu Y A negatif X, Y. A kita adalah 3,4, maka dia akan berubah menjadi negatif 3, Y nya tetap 4. Begitu ya. Maka bayangan A 3,4 telah dicerminkan terhadap sumbu Y adalah A absen negatif 3,4. Triknya sangat mudah sekali. Yang jelas akan berubah nilai X dan Y nya ya. Kalau sumbu X maka Y nya berubah. Kalau maksud berubah itu adalah kalau Y positif maka Y menjadi negatif. Kalau Y negatif maka berubah menjadi positif. Begitu juga dengan refleksi terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X. Maksud dari berubah itu adalah kalau X nya positif maka dia akan menjadi negatif. Dan kalau X nya negatif maka dia berubah menjadi positif. Nah, itu trik untuk menjawab refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kita lihat sifat refleksi yang ketiga. Refleksi terhadap titik pusat 0,0. Maka kalau 0,0 kedua-duanya berubah. Begitu ya. Rumusnya kedua-duanya berubah. X menjadi negatif X, Y-nya menjadi negatif Y. Berubah. Ya, kita tidak memperdulikan terhadap negatif-negatifnya, artinya adalah X dan Y-nya berubah. Kalau positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Kita lihat di grafiknya, di manakah titik 0,0 di sini ya, 0,0. Kalau saya buat masih di titik koordinat 2,1, maka refleksi terhadap titik pusat 0,0 itu berada di garis ini. Nah, sesuai dengan rumusnya dia negatif X dan negatif Y, berarti dia menjadi berubah negatif 2 dan negatif 1. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah bayangan A negatif 3, negatif 4 yang dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Nah, tanpa kita menuliskan satu persatu sesuai dengan triknya, kalau 0,0 maka dia akan berubah kedua-duanya. Nah, ini negatif 3, negatif 4, maka berubah dia 3,4. Maka secara tertulisnya bisa kita buat dia seperti ini ya. Hanya negatif 3, negatif 4, maka kalau kita tuliskan dia negatif ya, negatif, kita masukkan X nya negatif 3, negatif, Y nya adalah negatif 4. Nah, ini akan menjadi positif ya. Nah, ini akan menjadi positif, ini juga akan menjadi positif begitu. Maka dia akan menjadi jawabannya 3,4. Nah, cara mudahnya tadi sudah saya sampaikan, dia akan berubah kedua-duanya. Itu untuk sifat refleksi yang ketiga ya. Kita lihat yang keempat. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Apa maksud refleksi terhadap garis Y sama dengan X? Kita lihat dulu rumusnya. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka dia akan bertukar posisi ya, akan bertukar posisi, yaitu Y, X. Oke. Nah, kita lihat pada grafiknya. Y sama dengan X. Saya buat titik di titik 5,1. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita lihat ini dia Y sama dengan X, ini garis Y sama dengan X. Pencerminan sifatnya adalah jarak benda terhadap cermin itu akan sama terhadap jarak bayangan terhadap cermin. Begitu.
Nah, konsepnya adalah y, x. Kita balikkan, berarti dia menjadi 1,5 begitu ya. Nah, bagaimana dengan contoh soal tanpa grafik? Nah, ini dia. Tentukanlah bayangan A 2,-5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita tuliskan ya, A X, Y sama dengan X, maka A absen adalah Y, X. Maka ini kita tuliskan 2,-5, A absennya kita balikkan saja, Y menjadi X menjadi Y. Sangat mudah sekali ya. Maka bayangan A 2,-5 telah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah A absen -5,2. Belum ada yang sulit, kita lihat yang kelima. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini kebalikan dari yang sifat keempat. Maka tetap terbalik, tetapi X-nya berubah menjadi negatif X. Ya, itu rumusnya. Kita lihat di grafiknya kita letakkan 5,1 tadi di sini. Letak dari refleksi garis Y sama dengan negatif X di sini. Y sama dengan negatif X, berarti dia letaknya di bawah. Nah, garisnya seperti ini. Maka posisinya berada di sini ya. Y-nya 1 di sini, X-nya 1, Y-nya negatif 5. A absennya 1,-5. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah bayangan A negatif 1,9 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, X-nya berubah ya. X-nya berubah tetapi posisinya di Y. Begitu. Itu trik untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X. X-nya berubah dan X-nya terletak pada sumbu Y, pada A absennya. Nah, berarti X-nya berubah, negatif berubah menjadi positif, begitu ya. Dan dia menjadi Y. Berarti kalau kita tanpa menuliskan ini, kalau kita tahu tadi triknya adalah berubah X-nya dan posisinya berada di Y, maka 9,1 begitu ya. Nah, secara tertulis kita lihat ya, A X, Y kita tuliskan negatif 1,9, maka kalau kita buat 9,1 ya, negatif dalam kurung negatif 1 menjadi positif 9,1. Oke, berarti setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A absennya adalah 9,1. Trik-trik yang saya sampaikan silahkan nanti dicatat sendiri oleh teman-teman ya. Nah, kita lihat satu contoh soal lagi tentang garis Y sama dengan negatif X. Soalnya, jika diketahui bayangan A absen negatif 1,9 merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan titik posisi awal. A absennya negatif 1,9 ya, ini berarti Y-nya negatif 1. Yang ditanyakan posisi awal, berarti Y-nya sama ya. Ini negatif X itu sama dengan 9, berarti X-nya ya berubah. Kalau dia positif jadi negatif, kan seperti itu ya konsepnya. Nah, negatif 9, negatif 1, maka titik posisi awalnya adalah negatif 9, negatif 1. Perhatikan saja perubahan-perubahan yang di sini ya, triknya adalah perubahan. Kita lihat yang ke-6. Refleksi terhadap garis X sama dengan K. Nah, ini berbeda sedikit dari sebelumnya ya. Refleksi terhadap garis X sama dengan K. Rumusnya adalah ya, maka X-nya kita berikan dia teman ya. Teman di sini maksudnya ini 2K kurang X. Ya, berarti 2K berapa nilai K-nya dikalikan 2 kurang X, Y. Nah, kalau kita lihat di sini saya berikan titiknya 2,1. Saya berikan X sama dengan 4 di sini.
ya, berarti jarak di sini dengan di sini harus sama begitu. Maka caranya bagaimana? 2K kurang X berarti 2 kali 4 8 kurang 2 berarti 6. Berarti posisinya di sini. Nah, Y-nya tetap 16,1. Nah, sangat mudah sekali ya. Nah, kita lihat untuk soalnya. Tentukanlah bayangan A 2, -5 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 ya. Berarti kita kalikan 3, 2 kali 3 6 kurang 2 kan begitu ya. Kita lihat secara tertulisnya X-nya 2, Y-nya -5, Y-nya tidak akan berubah, tetap -5. Nah, di sini X-nya sama dengan 3 berarti 2 kali 3 dikurang 2 ya. Ini dia. Nah, 2 kali 3 6 kurang 2 berarti 4. Berarti titik A absennya adalah 4, -5 begitu. Nah, kita lihat yang terakhir. Kalau X sama dengan K berarti ada Y sama dengan K. Rumusnya kebalikan dari X sama dengan K, berarti di posisinya di Y-nya ya, X-nya tetap begitu. Kita lihat di grafik. Saya buat contohnya di 2,1. Saya refleksikan terhadap garis Y. Ini di garis Y sama dengan 3 serta di sini ya, anggap aja ini sama dengan 3. X-nya tetap dia berada di posisi 2, tetapi Y-nya akan berubah. K-nya sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 6 kurang 1 berarti posisinya di 5. Berarti 2,5. Nah, itu dia untuk di grafik. Kita lihat untuk contoh soal. Tentukanlah bayangan 2, -5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -1. Kalau kita tanpa menuliskan, X-nya tetap begitu ya. -5 2 kali K berarti 2 kali -1 itu -2 kurang -5 menjadi positif. -2 tambah 5 berarti 3. Berarti 2,3 kan begitu. Kalau perhitungan kita itu sudah mantap begitu ya. Tetapi kalau teman-teman ingin menulisnya, kita buat menulisnya seperti ini. Nah, X, Y nya 2, -5. Y kita itu sama dengan -1. Berarti A absennya X nya tetap 2 kali -1 kurang -5. Nah, hati-hati di sini telitinya ya. Ada -5 kurang -5. Nah, ini menjadi positif. 2 kali -1 -2 gitu. -2 tambah 5. Nah, -2 tambah 5, hati-hati di sini sudah tetap ya, jangan diganggu-gugat. Marah nanti nilai X-nya kalau kita ubah-ubah gitu ya. -2 tambah 5 berarti 3. Berarti 2,3. Nah, pencerminannya adalah A absennya 2,3 ya. Refleksi tidak sulit sekali kalau kita tahu bagaimana trik untuk menjawabnya dan juga konsep dari yang di sini ya. Baik, satu lagi kita lihat contoh soal mengenai dari refleksi terhadap garis Y sama dengan K atau X sama dengan K ya. Contoh soalnya, jika diketahui bayangan A absen -1,9 merupakan hasil pencerminan, tentukan titik posisi awal di bawah ini. A jika pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, dan B jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan -2. Nah, kita jawab yang A. Pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kita tahu tadi bahwasanya X sama dengan K, rumusnya seperti ini. Yang sama itu adalah Y, yang berubah itu adalah X-nya. 2K kurang X, begitu. Nah, A absen kita -1,9, begitu. Nah, berarti kita jawab dulu. Yang ditanyakan titik posisi awal. Kita jawab dulu yang mudah, yaitu Y. Y-nya mana? Ini dia. Berarti kita dapat Y kita sama dengan 9. Nah, yang pasti berubahnya adalah yang X-nya. Dengan rumus apa? 2K kurang 1. 2K kurang X sama dengan -1. Kalau kita tuliskan dia seperti ini. 2K kurang X itu sama dengan X absen. Ini ya. Maka 2K, K dari soal ini adalah 2. 2 kali 2 kurang X sama dengan -1. 2 kali 2 4,
kurang X sama dengan negatif 1, berarti X sama dengan 4 tambah 1. Atau caranya 4 kurang berapa yang hasilnya negatif 1, berarti melebihi dari 4, yaitu 5 ya. Begitu. Nah, berarti titik posisi awalnya adalah 5,9. Jangan sampai salah. Y-nya 9, X-nya sama dengan 5. Nah, kita lihat yang kedua atau yang B-nya. Jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 2, sama seperti yang X sama dengan 2, kita tuliskan lagi rumusnya. Ingat, hati-hati, yang berubah itu adalah di Y-nya. Kenapa? Karena Y sama dengan K, begitu ya. Nah, kita tuliskan tadi absennya adalah negatif 1,9. Nah, kita cari yang mudah dulu, yaitu X-nya yang awal gitu. Berarti X-nya kita sudah dapat, hasilnya adalah negatif 1. Nah, yang perlu kita cari adalah nilai Y-nya. Dari mana kita dapat nilai Y-nya? Dari sini. 2K kurang Y sama dengan Y absen. 2K, K kita adalah negatif 2, kurang Y sama dengan 9. 9 itu Y absen, ini dia. 2 kali negatif 2 itu negatif 4, kurang Y sama dengan 9. Berarti Y sama dengan negatif 4 kurang 9. Maka jawaban Y sama dengan negatif 13. Titik awalnya negatif 1, negatif